Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang terkasih. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023 dalam pekan biasa yang ke-11. Dan hari ini Gereja Katolik merayakan pesta wajib Santo Aloysius Gonzaga, seorang biarawan. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat 6, dilanjutkan ayat 16 sampai ayat 18. Mari adik-adik sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih pula karena Yesus yang Kau utus menjadi sahabat kami yang selalu menemani kami. Terima kasih juga atas Roh Kudus yang Kau utus untuk membimbing kami. Dan pada hari ini, kami anak-anak-Mu mau melakukan aktivitas kami. Namun sebelumnya, kami hendak mau membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu agar senantiasa membuka mata hati dan pikiran kami agar tertuju kepadamu. Tuhan, bantulah kami supaya kami selalu bermurah hati seperti Engkau sendiri murah hati kepada kami di hadirat-Mu. Kami mengakui sering merasa sombong ketika membantu sesama dalam memberi sedekah, sering lalai bersyukur dalam doa, dan sulit membaharui diri kami untuk menjadi serupa dengan-Mu. Semoga hari ini sungguh-sungguh membaharui hidup kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tak akan memperoleh upah dari Bapa-Mu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang terkasih, Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil hari ini memberikan 3 hal yang menjadi bagian penting dalam hidup kita sebagai orang Kristiani. Ketiga hal yang dimaksud adalah memberi sedekah, doa, dan berpuasa. Ketiga hal ini haruslah kita hayati di dalam Tuhan dan sesama dengan semangat kerendahan hati. Tuhan menasihati supaya kita tidak perlu memamerkan segala yang kita miliki atau kita lakukan. Hendaknya semuanya itu untuk kemuliaan nama-Nya yang kudus. Bapa di surga selalu melihat yang tersembunyi di dalam hati. Karena di dalam hati adalah tempat Tuhan bersemayam di dalam diri kita. Tuhan Yesus menasihati kita untuk menghindari sedapat mungkin sikap suka memamerkan kelebihan, menceritakan bala bantuan kepada sesama. Seharusnya kita diam dan bersyukur karena Tuhan bisa menjadikan kita tangannya untuk rela menolong, mulut untuk bersyukur, dan tubuh untuk berpuasa. Adik-adik remaja misioner yang terkasih, tentang hal memberi sedekah, Tuhan Yesus mengajak kita supaya memberi sedekah dengan sembunyi tanpa mencanangkan, karena Bapa melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Semua ini merupakan simbol kerendahan hati, simbol hidup yang bersahaja di hadirat Tuhan. Maka janganlah kita suka menghitung-hitung apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan dan sesama. Adik-adik remaja misioner yang terkasih, tentang hal berdoa, Tuhan juga menghendaki kesederhanaan dan ketulusan hati kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Banyak kali orang berpikir supaya berdoa dengan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, seperti puisi dan juga bait-bait yang menarik perhatian banyak orang. Namun Tuhan Yesus tidak melihat hal-hal seperti itu, karena Tuhan Yesus melihat
keterbukaan dan kesungguhan hati kita untuk bersatu dengannya. Tentang hal berpuasa, Tuhan menghendaki supaya kita tetap bergembira dan menjauhi hati yang sedih. Selagi Yesus sebagai mempelai masih ada bersama dengan kita sebagai sahabat, maka yang ada hanya sukacita. Ketiga hal yang berhubungan dengan hidup sebagai orang Kristiani bisa mengubah kehidupan kita dengan memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Maka hidup kita akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sudah lebih dahulu melakukannya kepada kita karena kasih. Amin. Adik-adik, remaja, misioner yang terkasih, setelah kita membaca dan kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, doa menyongsong Jambore Nasional Sekami tahun 2023. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena kami Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, Sekami Remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Mertoyudan, Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan Sekami Remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak Sekami Remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, dan menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang terkasih, semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, dan semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya.
Tuhan Yesus memberkati.